Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dengan NIM A1H1240085. Di sini saya akan membahas materi tentang filsafat, yaitu bab 1 sampai bab 5. Bab 1, ruang lingkup filsafat ilmu. Pada dasarnya, ilmu memiliki dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran, misalnya tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Sedangkan objek formal adalah metode untuk memahami objek material, seperti pendekatan induktif. Dan filsafat terbagi menjadi dua, yaitu filsafat teoretis dan filsafat praktis. Filsafat teoretis mencakup metafisika, fisika, matematika, dan logika. Sedangkan filsafat praktis adalah ekonomi, politik, hukum. Selanjutnya, pengertian filsafat ilmu. Filsafat berasal dari bahasa Inggris, artinya filosofi. Adapun filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Terdiri dari dua kata, philos cinta dan phili tertarik kepada, dan sophos hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan. Dan secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, dan kebenaran. Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia, filsafat yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat yang ada, sebab, asal, dan hukum. Selanjutnya yaitu definisi filsafat menurut para filosof. Pertama, Pythagoras. Pythagoras mengatakan bahwa manusia dapat dibagi ke dalam 3 tipe, yaitu mereka yang mencintai kesenangan, mereka yang mencintai kegiatan, dan mereka yang mencintai kebijaksanaan. Plato mengatakan bahwa objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran absolut. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa objek filsafat menyelidiki sebab atau asas segala terdalam dari wujud. Yang keempat, Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan bahwa filsafat ilmu itu ilmu dasar segala pengetahuan. Dan yang terakhir Ibnu Rushd mengatakan bahwa filsafat dan hikmah merupakan pengetahuan otonom yang harus dikaji oleh manusia karena dia dikaruniai akal. Pengertian ilmu. Ilmu yaitu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan filsafat ilmu. Persamaannya yaitu satu, keduanya mencari rumusan sebaik-baiknya, menyelidiki selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Kedua, keduanya memiliki metode dan sistem. Perbedaannya yaitu satu, objek material filsafat bersifat universal, sedangkan objek material ilmu bersifat khusus dan empiris. Yang kedua, objek formal filsafat bersifat non-fragmentasi, sedangkan objek formal ilmu bersifat fragmentasi. Bab 2, sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari pola pikir mitosentris menjadi legosentris, di mana pola pikir mitosentris adalah pola pikir yang mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Sedangkan pola pikir legosentris adalah pola pikir yang menekankan rasio dan akal budi.
sehingga pemikiran ini cenderung menolak mitos. 2. Perkembangan ilmu zaman Islam. Perkembangan ilmu zaman Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Yang kedua, perkembangan ilmu pada zaman Islam klasik. Yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Dan yang keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Yang pertama, masa Renaissance abad ke-15 sampai 16 Masehi. Masa Renaissance adalah era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Yang kedua, zaman modern abad ke-17 sampai 19 Masehi. Zaman modern adalah periode waktu dalam sejarah yang ditandai dengan kemajuan besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi. Ketiga, ilmu yang berbasis realisme dan empirisme. Yang keempat, perkembangan ilmu pada zaman modern. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Yang dimaksud zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. 1. Jenis pengetahuan. A. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu yaitu ilmu sebagai terjemahan dari science. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Dan yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. Ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu A. Realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata atau fakta dan hakikat. B. Idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. 2. Sumber pengetahuan. A. Empirisme, artinya pengalaman. B. Rasionalisme menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. C. Intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. D. Wahyu pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantaran para nabi. Dan C. Ukuran kebenaran terdapat 3 jenis kebenaran, yaitu A. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. B. Kebenaran ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. C. Kebenaran semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Pengertian ontologi menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, ontologi adalah ilmu tentang yang ada, sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Pemahaman ontologi dalam pandangan-pandangan pokok pemikiran. 1. Monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Yang kedua, dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani, benda dan ruh, jasa dan spirit. Yang ketiga, pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Dan yang keempat, nihilisme, berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan.
pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Adapun metode dalam teori pengetahuan, yang pertama metode induktif, yang kedua metode deduktif, yang ketiga metode positivisme, yang keempat metode kontemplatif, yang kelima metode dialektis. C. Aksiologi. Ada beberapa definisi aksiologi, yaitu 1. Aksiologi berasal dari perkataan aksios Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologis adalah teori tentang nilai. Sedangkan arti aksiologis terdapat di dalam bukunya Jujun S. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu sebagai pengantar populer, bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Ketiga, menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian. Pertama, moral konduk, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika. Kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Dan ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa adalah sistem terstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. 1. Fungsi bahasa. Aliran psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, emosi. Sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. B. Matematika. 1. Matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak disadari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi. Ketiga, matematika untuk ilmu alam dan sosial. C. Statistik. 1. Pengertian statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. 2. Sejarah perkembangan statistik. 3. Statistika dan cara berpikir deduktif. Statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. 4. Peranan dalam tahapan-tahapan metode keilmuan. A. Observasi. B. Hipotesis. C. Ramalan. D. Pengujian kebenaran. 5. Penerapan statistika. Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan penanaman modal, kontrol kualitas, seleksi pegawai, dan kerangka percobaan industri. Dan yang terakhir yaitu logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada 1. Adapun aturan cara berpikir yang benar. Pertama, mencintai kebenaran. Kedua, ketahui dengan sadar apa yang Anda kerjakan. Ketiga, ketahui dengan sadar apa yang Anda katakan. Keempat, buatlah distingsi atau pembedaan dan pembagian yang semestinya. Kelima, cintailah definisi yang tepat. Keenam, ketahuilah dengan sadar mengapa Anda menyimpulkan begini atau begitu. Dan yang ketujuh, hindarilah kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenang.